Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertemuan kita pada hari ini masih membahas mengenai termokimia. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi atau biasa dilambangkan dengan delta H. Pada kehidupan kita sehari-hari, reaksi seperti pembentukan air, penguapan air, serta reaksi pembakaran gas LPG untuk kita memasak, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa dari jenis-jenis perubahan entalpi. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi, sebaiknya kita memahami bagaimana persamaan termokimia. Pada persamaan termokimia, contoh soal berikut. Soal berikut merupakan contoh dari reaksi pembakaran sempurna, di mana melibatkan gas O2 dan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pada hidrokarbon, kita telah belajar mengenai pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna ya. Nah, pada persamaan kali ini, jumlah koefisien merupakan jumlah mol dalam suatu reaksi, yang artinya nilai koefisien itu sama dengan nilai mol dalam suatu reaksi. Nah, cara membaca persamaan berikut itu dengan cara pembakaran 1 mol cairan CH3OH dengan 1,5 mol gas O2 menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O. Nah, perubahan entalpinya di sini negatif ya. Nah, artinya merupakan ciri dari reaksi eksoterm, yang artinya ia melepaskan kalor atau membebaskan kalor. Berbeda pula apabila delta hanya bernilai positif, artinya dia mengalami reaksi endoterm kan. Nah, kalau reaksi endoterm artinya ia menyerap kalor atau ia memerlukan kalor. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenis perubahan entalpi atau biasa dilambangkan dengan delta H berdasarkan jenis reaksinya dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau dilambangkan dengan delta HD0. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta HC0. Yang keempat yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau dilambangkan dengan delta HM0. Yang kelima yaitu perubahan entalpi penguapan standar atau dilambangkan dengan delta HVAP0. Yang keenam yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau dilambangkan dengan delta HVUS0. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan entalpi pembentukan standar atau biasa dilambangkan dengan delta HF0. Nah, jadi perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, pada keadaan standar di sini yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini apa aja sih unsur-unsur yang stabil itu? Nah, di sini ada contohnya seperti Cl2, H2, Br2, O2, N2, Hg2 dan C. Nah, jadi unsur-unsur tersebut merupakan contoh dari unsur-unsur yang paling stabil. Nah, coba kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini bagaimana perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 pada NaCl. Nah, NaCl di sini bagaimana sih cara pembentukan NaCl? Nah, kan tadi syaratnya dia harus dalam 1 mol senyawa. Nah, jadi pembentukan NaCl itu terdiri dari 2 unsur kan, dari unsur Na dan unsur Cl. Nah, di sini berarti NaCl itu terbentuk dari Na dan setengah Cl2. Nah, Cl di sini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ia harus Cl2 karena ia termasuk dalam unsur bebas. Nah, kenapa setengah? Karena di sebelah kanan Cl-nya kan ada 1, sedangkan di sebelah kiri Cl-nya ada 2. Makanya ada koefisien setengah
agar kedua reaksi setara. Nah, jadi pada contoh soal yang pertama itu sudah termasuk dalam delta HF0 NaCl karena NaCl yang terbentuk itu sudah memenuhi syarat yaitu 1 mol senyawa. Kemudian di sini nilai delta HF0-nya yaitu negatif 401,9 kJ per mol, yang artinya ia mengalami reaksi eksoterm sehingga ia melepaskan kalor atau membebaskan kalor. Contoh yang berikutnya yaitu bagaimana reaksi perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 pada NH4Cl. Nah, dapat kita lihat ya, NH4Cl di sini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur N, unsur H, dan unsur Cl. Nah, ketiga unsur ini termasuk dalam contoh unsur-unsur bebas, hingga ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, unsur N di sini tidak boleh N tetapi N2. Begitu juga dengan H sehingga ia H2 dan Cl juga seperti itu. Nah, kan kita mau membentuk 1 mol senyawa, yang artinya ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, di ruas kiri kita setarakan. Jadi di sini diperoleh setengah N2 ditambah 2H2 plus setengah Cl2 sehingga membentuk 1 mol senyawa yaitu NH4Cl. Nah, reaksi ini sudah termasuk ke dalam reaksi perubahan entalpi pembentukan standar karena ia menghasilkan 1 mol senyawa. Jadi, jangan lupa kalau perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 ia harus membentuk 1 mol senyawa. Sehingga contoh yang kedua itu sudah termasuk ke dalam delta HF0. Nah, di sini nilai delta HF0-nya yaitu negatif 314,4 kJ per mol, yang artinya ia mengalami reaksi eksoterm, sehingga ia melepaskan kalor atau membebaskan kalor. Contoh soal berikutnya yaitu entalpi pembentukan NaCl dengan membebaskan kalor sebesar 401,9 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl dan hitunglah delta HF0 dari pembentukan 12 gram NaCl. Nah, di sini diketahui air Na yaitu sebesar 23 gram per mol, ArCl yaitu 35,5 gram per mol. Untuk menjawab soal berikut, kita perlu mereaksikan terlebih dahulu bagaimana perubahan entalpi pembentukan standar pada NaCl. Nah, di sini NaCl itu terbentuk dari unsur Na dan unsur Cl, sehingga diperoleh Na ditambah setengah Cl2 menjadi 1 mol NaCl. Nah, di sini nilai delta HF0-nya yaitu negatif 401,9 kJ per mol. Nah, di sini kenapa negatif? Karena di soal dia diberitahu bahwa membebaskan kalor, yang artinya ia melepaskan kalor. Nah, melepaskan kalor itu termasuk ke dalam contoh reaksi eksoterm, sehingga nilai delta HF0-nya negatif. Nah, perlu diperhatikan, untuk di soal dia ditanya bagaimana pembentukan 12 gram NaCl. Jadi, langkah pertama kita harus mencari mol dari NaCl. Nah, pada kelas 1 kita udah tahu ya bagaimana rumus mol. Rumus mol yaitu gram dibagi mr. Nah, di sini gramnya kita masukkan 12 gram, mr NaCl yaitu kita tambahkan Na AR-nya 23 ditambah 35,5 sehingga diperoleh 58,5 gram per mol. Nah, hasilnya yaitu 0,205 mol. Sehingga diperoleh mol NaCl sebesar 0,205 mol. Nah, untuk memperoleh delta HF0-nya yaitu kita kalikan mol tadi dengan nilai delta H. Karena pada soal itu kan nilai delta HF-nya per mol, sedangkan di sini diminta yaitu bagaimana nilai delta HF0-nya pada pembentukan 12 gram. Sehingga kita kalikan nilai delta HF yang tadi dengan nilai molnya NaCl. Sehingga kita peroleh nilai delta HF0-nya pada pembentukan 12 gram NaCl yaitu sebesar negatif 82,44 kJ. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan entalpi penguraian standar atau dilambangkan dengan delta HD0. Kalau sebelumnya tadi kita membahas tentang pembentukan, sekarang kita akan membahas tentang penguraian, yang artinya reaksi ini kebalikan dari reaksi pembentukan.
Nah, jadi itu perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0 adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Perlu digarisbawahi ya, kalau tadi pembentukan 1 mol senyawa, sekarang penguraian 1 mol senyawa. Jadi bagaimana sih 1 mol senyawa ini terurai menjadi beberapa unsur yang paling stabil? Contohnya kita lihat di sini. Bagaimana penguraian H2O? Nah, H2O di sini berarti dia terurai menjadi berapa unsur? 2 unsur kan ya? Ada unsur H dan unsur O. Nah, perlu diperhatikan. Ingat bahwa H dan O termasuk dalam unsur bebas, yang artinya ia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sehingga H di sini dituliskan menjadi H2 dan begitu pula dengan O2. Nah, kan tadi bagaimana sih cara penguraian 1 mol senyawa? Nah, berarti di sini H2O sudah 1 mol. Bagaimana terurai menjadi unsur-unsur yang paling stabil kan? Nah, sedangkan di ruas kiri hanya ada 2, di ruas kanan sama sudah hanya ada 2. Nah, sedangkan O di sebelah kiri ada 1, sedangkan di kanan ada 2 kan ya. Nah, jadi supaya setara, O di ruas kanan kita kasih koefisien setengah agar nilai O di ruas kiri dan ruas kanan yaitu sama-sama 1. Nah, untuk di ruas kiri kita tidak bisa menambahkan koefisien karena di ruas kiri ia harus penguraian 1 mol senyawa, yang artinya ruas kiri harus terurai 1 mol senyawa. Seperti itu. Nah, untuk nilai delta HD0-nya yaitu positif 240 kJ per mol. Contoh soal berikutnya yaitu tuliskan persamaan termokimia dari delta HD0CO. Nah, di sini CO itu terurai menjadi 2 unsur, di mana ada unsur C dan unsur O. Nah, di sini C dia dalam bentuk grafit. Nah, O di sini kita tidak boleh menulis O-nya saja, tetapi harus O2 karena oksigen termasuk ke dalam contoh unsur-unsur bebas. Ia tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus O2. Nah, sedangkan di ruas kiri C-nya sudah 1, ruas kanan C-nya sudah 1. Sedangkan di ruas kiri O-nya 1, di ruas kanan O-nya ada 2. Nah, supaya setara di sebelah kanan kita kalikan setengah supaya sama-sama oksigennya 1 di ruas kiri dan di ruas kanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta HC0. Jadi, perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Yang kita tahu bahwa reaksi pembakaran selalu melibatkan gas oksigen. Nah, pada kali ini pembakarannya terjadi secara sempurna. Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab hidrokarbon, kita telah belajar mengenai pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, ia menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Nah, dapat dilihat di sini pada contoh yang pertama, bagaimana perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0 pada CH4. Nah, CH4 di sini kita reaksikan dengan oksigen karena reaksi pembakaran selalu melibatkan gas oksigen. Karena reaksi ini termasuk reaksi pembakaran sempurna sehingga menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Nah, di sini perlu diperhatikan ya bahwa reaksi sebelah kiri dan reaksi sebelah kanan harus setara. Sehingga kita setarakan reaksinya. Di sini C di sebelah kiri sudah 1, C di sebelah kanan juga sudah 1. Nah, atom H di sebelah kiri ada 4, sedangkan di kanan ada 2. Jadi kita kalikan 2. Nah, selanjutnya atom O di sebelah kanan ada 4, sedangkan di sebelah kiri hanya ada 2. Berarti kita kasih koefisien 2 agar jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Pada
perubahan entalpi pembakaran standarnya nilainya yaitu negatif 801,4 kJ per mol, yang artinya ia mengalami reaksi eksotom. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu pada pembakaran 1 gram etanol atau C2H5OH membentuk karbon dioksida dan air, dibebaskan kalor sebesar 29,7 kJ. Tuliskan persamaan termokimia pembakaran etanol. Diketahui ARH yaitu 1 gram per mol, HRC 12 gram per mol, dan ARO sama dengan 16 gram per mol. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan soal berikut? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu persamaan termokimianya. Di soal sudah diberitahu bahwa pembakaran C2H5OH itu dia membentuk karbon dioksida dan air, yang artinya ia termasuk ke dalam pembakaran sempurna. Jangan lupa, pada reaksi pembakaran selalu melibatkan gas oksigen, sehingga diperoleh persamaan termokimianya sebagai berikut. Namun, di sini delta HC0-nya kita belum mengetahuinya, sehingga kita harus cari terlebih dahulu nilai delta HC0-nya. Nah, di sini pada soal diketahui nilai gram dan nilai AR dari etanol. Nah, cara yang pertama kita harus mencari mol dari etanol. Nah, rumus mol sudah pernah kita pelajari di kelas 1, yaitu gram per mr. Nah, langsung kita masukkan gramnya yaitu sebanyak 1 gram dan mr dari C2H5OH yaitu sebanyak 46 gram per mol, sehingga diperoleh nilai mol etanol sebesar 0,022 mol. Lalu, cara selanjutnya yaitu kita menentukan nilai delta HC0-nya, karena di soal dia ditanya bagaimana pembakaran 1 gram etanol. Tadi kita udah menemukan nilai molnya. Selanjutnya di sini di soal yang diketahui yaitu nilai Q reaksi, bukan nilai delta HC0, karena satuan dari delta HC0 yaitu kilojoule per mol. Sedangkan pada soal ia hanya diketahui nilai Q reaksinya saja, sehingga kita harus perlu mencari nilai delta HC0-nya. Rumusnya yaitu nilai delta HC0 sama dengan Q reaksi dibagikan dengan mol. Nah, Q reaksinya di sini yaitu negatif 29,7. Mengapa negatif? Karena di soal diberitahukan bahwa kalor itu dibebaskan. Nah, yang artinya ia membebaskan kalor merupakan ciri dari reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm artinya ia bertanda negatif. Selanjutnya dibagikan dengan nilai mol. Nilai molnya udah kita dapat sebelumnya yaitu 0,022 mol, sehingga diperoleh nilai delta HC0-nya yaitu negatif 1350 kJ per mol. Selanjutnya yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau dilambangkan dengan delta HN0. Nah, di sini artinya perubahan entalpi netralisasi standar yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Contoh soal di sini, bagaimana perubahan entalpi netralisasi standar pada NaCl. Nah, NaCl di sini dia dapat dinetralkan oleh basa kuat dan asam kuat. Na itu merupakan dari basa kuat, yaitu NaOH, sedangkan Cl itu merupakan dari asam kuat, HCl. Sehingga pada perubahan entalpi netralisasi standar, NaCl menjadi NaOH dalam bentuk aquos ditambah HCl dalam bentuk aquos menjadi NaCl dalam bentuk aquos dan H2O dalam bentuk liquid. Nah, nilai perubahan entalpi netralisasi standarnya yaitu sebesar negatif 50 kJ per mol, yang artinya ia membebaskan kalor atau melepaskan kalor. Pada contoh soal yang kedua, yaitu
bagaimana perubahan entalpi netralisasi standar dari Na2SO4. Nah, di sini Na2SO4 dapat dinetralkan dari basa kuat dan asam kuat. Nah, basa kuat di sini berasal dari NaOH, sedangkan SO4 berasal dari asam kuat yaitu H2SO4. Nah, namun di sini natriumnya memiliki koefisien 2 sehingga harus kita setarakan. Nah, sehingga pada basa kuat yaitu NaOH memiliki koefisien 2. Perlu diingat bahwa nilai koefisien sama dengan nilai mol pada suatu reaksi. Nah, di sini NaOH memiliki nilai mol sebanyak 2 mol. Sedangkan syaratnya ia harus dalam 1 mol asam atau 1 mol basa. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal berikut, kita harus membaginya dengan molnya. Sehingga delta HN0 pada NaOH sama dengan nilai delta HN0 yaitu negatif 200 kJ per mol, kita bagi dengan 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena pada NaOH ia memiliki koefisien 2 sehingga ia memiliki nilai mol sebanyak 2 mol. Nah, sehingga hasilnya yaitu negatif 100 kJ per mol. Selanjutnya, untuk nilai delta HN0 pada H2SO4, di sini H2SO4 memiliki koefisien sudah 1. Selanjutnya yaitu perubahan entalpi penguapan standar atau delta H VAP 0. Nah, di sini artinya yaitu energi atau kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol zat pada bentuk cairan menjadi gas pada keadaan standar. Nah, di sini bagaimana cara perubahan entalpi penguapan standar pada H2O atau air. Nah, di sini tadi syaratnya harus 1 mol zat dalam bentuk cairan diubah menjadi gas. Sehingga pada proses perubahan entalpi penguapan standar pada H2O menjadi yaitu H2O dalam bentuk liquid diubah menjadi H2O dalam bentuk gas. Nah, nilai delta H VAP 0-nya adalah positif 44 kJ per mol, yang artinya ia mengalami reaksi endoterm sehingga ia membutuhkan kalor. Dan yang terakhir yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau dilambangkan dengan delta H 0, yang artinya merupakan energi atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol zat pada bentuk padatan menjadi cair pada keadaan standar. Nah, di sini yang artinya ia melebur dari bentuk padatan menjadi bentuk cair. Nah, contohnya di sini bagaimana perubahan entalpi peleburan standar pada H2O. Nah, H2O di sini dia dalam bentuk padatan. Nah, lalu ia melebur menjadi bentuk liquid atau bentuk cair sehingga reaksinya menjadi H2O dalam bentuk padatan diubah menjadi H2O dalam bentuk liquid. Nah, untuk nilai delta H 0-nya yaitu positif 6,01 kJ per mol. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis perubahan entalpi berdasarkan jenis reaksinya, dibagi menjadi 6 ya, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0, perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN0, perubahan entalpi penguapan standar atau delta HVAP0, dan yang terakhir yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau delta H 0. Namun
Yang paling sering ditemukan pada soal hanya 3, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau data HF0. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau data HD0. Dan yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau data HC0. Nah, ketiga perubahan entalpi ini sering ditemukan dalam soal. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.